Pengharapan, kemuliaan, dan kuasa. Saya mau berbicara tentang doa dari Rasul Paulus bagi sidang jemaat Efesus, yaitu di dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Di dalam surat Efesus itu 2 kali Paulus berdoa dan ditulis di dalam surat Efesus ini. Ini yang pertamanya, yaitu Paulus berdoa bagi sidang jemaat Efesus. Kalau Bapak Ibu membaca surat Efesus, bayangkan seperti Bapak Ibu ini seorang astronot. Jadi di dalam surat Efesus itu gambarannya seperti seorang astronot yang dari luar angkasa melihat tentang bumi kita. Itu kira-kira gambaran surat Efesus ini. Jadi dalam surat Efesus ini kita melihat dari perspektif surgawi. Dari perspektif surgawi kita melihat gereja Tuhan yang begitu luar biasa, gereja Tuhan yang mulia. Itulah yang kita baca dalam surat Efesus. Jadi kita melihat tentang gereja, tentang kemuliaan gereja sebagai tubuh Kristus yang luar biasa. Walaupun gereja itu masih banyak carut marut, masih banyak masalah persoalan, bukan? Seperti bumi ini luar biasa masalahnya, persoalannya. Tapi kalau dilihat dari jauh, wah indah. Dan demikian juga dengan gereja Tuhan. Kalau sudah membaca surat Efesus, kita melihat kemuliaan gereja yang luar biasa. Nah inilah yang ingin saya sampaikan dari sepenggal doa Rasul Paulus ini. Mari kita langsung membaca di dalam surat Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 19. Kita baca dulu ayat 15 sampai 17. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi di sini kita melihat Paulus minta supaya jemaat itu diberikan roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Untuk mengenal Allah dengan benar. Jadi banyak mengenal Tuhan dengan benar itu tidak gampang saudara ya. Kita perlu roh hikmat dan wahyu. Kita perlu itu untuk kita mengenal siapa Allah kita. Kita perlu roh hikmat dan wahyu. Iluminasi dari Roh Kudus. Makanya kita kalau membaca Alkitab doa dulu, minta roh hikmat dan wahyu, minta penerangan dari Roh Kudus, supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kita maju lagi, ayat 18 dan 19. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah ini yang saya mau bicarakan. Jadi Paulus berdoa supaya kita mengerti 3 hal yang harus kita mengerti. Yaitu dikatakan pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan yang ketiga dikatakan tadi adalah kuasa yang bekerja di dalam kita. Makanya saya katakan tadi pengharapan, kemuliaan, dan kuasa. Coba 3 hal ini saudara ingat-ingat dan saudara renungkan. Jadi firman Tuhan itu untuk direnungkan, bukan untuk didengar atau dilupakan. Pengharapan, kemuliaan, dan kuasa. Dan 3 hal ini sudah ada dalam hidup kita. Nah mari sekarang kita melihat satu persatu. Yang pertama tentang pengharapan. Jadi Paulus berkata bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan dan panggilan kita ini mengandung satu pengharapan.
Coba kita lihat juga ini surat Petrus untuk perbandingan. Sekarang Petrus yang bicara, saya bacakan saja. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi di sini kita melihat jelas, setiap kita dipanggil, setiap kita mengalami yang namanya kelahiran baru, dilahirkan kembali, dikatakan oleh Petrus, dilahirkan kemana? Kepada satu kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang penuh pengharapan. Jadi ada kelahiran secara jasmani, kita semua lahir secara jasmani, tapi ada kelahiran baru. Kelahiran baru ini harus dialami. Sebab kalau tidak, Tuhan Yesus ngomong kepada Nikodemus, orang yang tidak dilahirkan baru gak mungkin bisa melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, melihat aja gak bisa. Dan saudara harus mengerti bahwa kelahiran baru ini, hidup yang baru ini adalah hidup yang penuh pengharapan. Amin. Oleh sebab itu anak Tuhan itu gak boleh putus harap. Kita jangan putus harap. Dalam keadaan apapun juga, jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Karena hidup kita ini, panggilan kita ini adalah penuh pengharapan. Mengandung suatu pengharapan. Coba kita lihat satu ayat lagi. Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi kita ini diselamatkan dalam pengharapan. Artinya begini saudara. Bukan artinya itu, oh moga-moga selamat. Bukan itu. Bukan artinya lalu kita mudah-mudahan kita selamat. Semoga kita selamat. Bukan. Jadi keselamatan itu sudah pasti dan terjamin. Jadi bukan itu artinya, tetapi saudara-saudara kita harus mengerti bahwa keselamatan kita yang sudah kita miliki ini mengandung pengharapan. Artinya apa? Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kita. Itu maksudnya. Ayat lain berkata yang mata belum pernah nampak, telinga belum pernah dengar, bahkan pikiran pun belum pernah terlintas. Itu yang Tuhan siapkan. Apa yang Tuhan siapkan bagi kita itu luar biasa. Nah itulah sebabnya jangan sampai kita putus harap. Kita punya pengharapan. Amin. Di dalam Kristus kita selalu punya pengharapan. Nah dasar pengharapan kita itu apa? Mari kita baca ayat selanjutnya. Roma 4 ayat 18. Saya ambil dari kisah Abraham. Dikatakan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Mengapa Abraham bisa berharap? Dia nggak putus harap. Walaupun sudah tidak mampu, sudah mengerti arti maksud saya bukan? Tidak mampu tanda kutip. Lalu bagaimana dengan Sarah? Sarah sudah menopause lama, umurnya sudah 90. Mungkin tidak punya anak? Tidak mungkin. Tidak ada dasar. Tapi Tuhan ngomong Abraham keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Dan dikatakan Abraham percaya. Apa yang dia percayai? Firman Tuhan. Itu sesuatu. Yang dia pegang apa? Firman Tuhan. Perkataan itu. Apa yang Tuhan katakan. Dia yakin. Kalau Tuhan ngomong. Tuhan tidak mungkin tidak menepati. Apa yang Tuhan bicara itu pasti Tuhan laksanakan. Nah ini yang harus menjadi sikap kita. Kalau saudara dalam keadaan terpuruk, saudara sudah merasa tidak punya pengharapan. Larilah kepada firman Tuhan. Cari firman Tuhan. Cari suara Tuhan. Cari rema Tuhan. Dan kalau sudah dapat pegang itu. Karena pengharapan kita itu tidak pernah sia-sia. Amin. Tepat pada waktunya Tuhan nyatakan. Baik, sekarang kita maju lagi kepada kemuliaan. Sebenarnya saudara-saudara, 3 hal ini berkaitan. Nanti kita akan lihat bahwa 3 hal, pengharapan, kemuliaan, dan kuasa ini berkaitan. Baik, kemuliaan. Tadi sudah saya katakan bahwa kemuliaan yang menjadi bagian kita, itu di dalam ayat pokok kita tadi. Supaya kamu mengerti kemuliaan yang menjadi bagianmu. Nah saudara, kata bagian dalam bahasa Inggris dipakai kata inheritance. Nah bagian ini dalam bahasa Inggris inheritance yang artinya adalah warisan. Jadi ini adalah sesuatu yang akan datang. Nah saudara kita harus tahu bahwa firman Tuhan berkata dengan jelas. Ada beberapa ayat yang saya cantumkan, ini hanya 1 ayat. Dikatakan bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kita ini adalah ahli-ahli waris saudara-saudara. Ahli warisnya Allah. Mengapa? Karena kita anak.
itu dengan sendirinya. Yang namanya anak itu ahli waris. Secara hukum itu demikian, saudara. Tidak perlu lagi dibuat surat lain, sudah. Nah itu, saudara. Kita ini berhak, kita ini ahli waris. Untuk apa? Untuk menerima warisan dari Tuhan. Apa yang kita akan warisi? Yaitu kerajaan sorga. Inilah warisan saudara dan saya. Makanya dikatakan tadi kemuliaan. Yang akan kita warisi adalah sorga yang mulia. Langit dan bumi yang baru. Kota Yerusalem baru yang turun dari Allah. Itu yang menjadi warisan kita. Sampai selama-lamanya. Happy ending kita. Jadi di ujung perjalanan kita ini adalah sebuah happy ending. Kemuliaan yang kekal. Yang tiada taranya. Nah saudara, kita perlu sekali untuk mengintip. Saya katakan pakai kata mengintip, karena apa? Karena cuma sekilas yang kita bisa lihat. Tapi Tuhan mau kita tahu, kita perlu mengintip kira-kira bagaimana kemuliaan yang akan datang itu. Sebab Tuhan katakan itu dalam Alkitab. Mari kita mengintip bersama ya. Kita lari kepada Wahyu pasal 21 dan 22. Saya akan bacakan Wahyu pasal 21 ayat 10 sampai ayat 12. Dan kemudian ayat 18 dan ayat yang ke-19. Perhatikan, Wahyu 21 ayat 10. Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Haleluya. Glory. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ini bukan dongeng ini kenyataan. Dan temboknya besar lagi tinggi. Dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Kita lompat ayat 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Dan kota itu sendiri dari emas tulen. Bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama dan seterusnya. Ada 12 dasar. Dan 12 batu permata ini menurut ahli itu adalah batu permata yang khusus. Karena ada sinar yang muncul ini sekarang sinar anisokorik namanya. Tapi ada sinar yang fokus, sinar cuma gelombangnya sama. Ketika melewati batu permata yang ada ini, batu permata ini akan memancarkan atau akan memantulkan Mejiku Hibiniu, warna pelangi. Makanya saudara, kota ini berwarna-warni sangat indah. Karena ketika kemuliaan Allah menyinari dasar kota ini, yang dipantulkan adalah sinar yang begitu indah. Nah inilah kota yang mulia itu. Tuhan memberi kita kesempatan untuk mengintip. Luar biasa kemuliaan itu. Makanya Paulus berkata begini, saudara. Coba lihat ayat berikutnya ini. Di dalam Roma 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Semua menderita sekarang. Di dunia ini tidak pernah lepas dari penderitaan. Di dunia ini penuh penderitaan, penuh lembah air mata. Tetapi Paulus berkata, kalau kita melihat kepada kemuliaan yang akan datang itu, maka penderitaan ini pudar, tidak ada apa-apanya. Haleluya. Mari kita tujukan pandangan kita. Tidak ada salahnya kita mengingat kemuliaan yang akan datang itu. Karena Paulus sendiri berkata, aku berdoa supaya kamu mengerti kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan sekarang yang terakhir adalah kuasa. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sehebat apa? Nah ini ayat lanjutan dari ayat pokok tadi ya. Efesus pasal 1 ayat 20-21. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Haleluya. Kalau sudah tanya, seberapa hebat kuasa itu?
Dan saya mau katakan, kita percaya atau tidak percaya, kita merasa atau tidak merasa, kuasa itu bekerja di dalam saudara dan saya. Haleluya. Itu tidak tergantung kepada imanmu, imanku, percayamu. Saya yakin kuasa itu bekerja dalam kita. Itu kuasa yang membangkitkan Yesus. Haleluya. Bukan hanya membangkitkan Yesus, ayat ini berkata, yang mendudukkan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Betapa hebat kuasa ini. Dan kuasa itu yang diberikan bagi kita, yang bekerja dalam hidup kita. So itu mari kita alami kuasa itu. Saya percaya kuasa itu belum ditarik dari dunia ini. Kuasa itu masih ada dan kuasa itu makin akan bekerja. Karena itu janji Tuhan membawa gereja kepada kemuliaan. Coba lihat ayat berikut, masih ada 2 ayat lagi. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Roh itu menghidupkan. Roh yang menghidupkan tubuh kita. Tentu puncaknya nanti adalah kebangkitan orang mati. Firman Tuhan berkata orang yang mati dalam Kristus pada saat Yesus datang kembali akan dibangkitkan. Mengapa kok bisa terjadi? Karena Roh Kudus, karena kuasa itu. Tapi saya juga yakin kuasa itu juga bekerja saat kita masih hidup di dunia ini. Amin. Kuasa itu bekerja. Percayalah bahwa kuasa itu bisa menghidupkan kita. Menghidupkan sel-sel tubuh kita yang mungkin sudah mati. Menurut orang sudah tidak mungkin. Tapi dalam nama Yesus bisa terjadi mujizat. Amin. Petrus dan Yohanes berkata kepada orang lumpuh, emas dan perak aku tidak punya, tapi yang aku punya yang aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Dan orang itu bangkit, berjalan, melompat, melari. Mari kita terus berdoa, doakan supaya kuasa itu kembali dinyatakan. Tidak ada yang mustahil. Jangan kita berpikir, sudah lewat itu zamannya. Tidak, saya percaya kalau kita sepakat kuasa itu akan dinyatakan. Yang terakhir, Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Roh Kudus itu mampu melakukan jauh lebih banyak. Ini yang saya percaya, saya pegang. Haleluya, apapun juga saya percaya bahwa Roh Kudus itu masih akan bekerja dalam gerejanya. Saudara ingat tentang Yosua, satu bangsa Israel bisa mengalahkan 31 raja. Dari mana itu? Kok 31 raja? Satu raja Kanaan saja kalau berdasarkan kekuatan manusia itu bomboan. Saudara. Israel tidak mungkin menang. Tapi yang dikalahkan oleh Yosua itu 31 kerajaan. 31 raja dikalahkan. Siapa yang berperang bagi Yosua? Bukan Yosua. Dan firman Tuhan jelas, yang mati karena Tuhan itu jauh lebih banyak dari yang dikalahkan oleh bangsa Israel. Nah ini, mari kita percaya bahwa kuasa itu masih bekerja dalam kehidupan kita. Saya akan akhiri dengan sebuah ayat, seperti yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya 3 hal ini berkaitan. Pengharapan, kemuliaan, dan kuasa. Jadi kaitannya begini saudara-saudara. Kita anak-anak Tuhan ini orang-orang yang punya pengharapan yang mulia dan kunci. Pengharapan kita adalah kuasa. Makanya ada satu ayat berkata, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati.